Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Jadi masuk kartu grafis kinyis ya. Garansi masih sangat panjang. Jadi ini Asus Dual AMD Radeon RX 6600 yang versi 3 ya. Jadi ini yang mungkin versi terbarunya dari RX 6600. Sebelumnya aku sempat tes yang V2 dan beberapa waktu yang lalu juga aku sempat tes yang V1. Nah, kali ini aku kedatangan yang V3. V3 ini bentuknya cenderung lebih kecil ya secara desain. Dan unitnya juga lebih stylish seperti itu. Jadi support untuk 1080 Full HD Gaming, 8GB memori GDDR6 dan PCI Express sudah support generasi 4.0. Tentunya digaransi resmi dari Asus Indonesia atau distributornya juga bisa via WPG. Spesifikasinya Dual RX 6600 8GB V3. Serial numbernya juga bisa dicek di website. Untuk fisiknya kurang lebih seperti yang digambar ya. Oke, kita langsung buka aja guys. Kita lihat di sini untuk lengkapannya. Pertama ada warranty card, graphic card ya. Seperti ini mungkin ketentuannya. Kemudian ada thank you card, sudah membeli kartu grafis ini. Speed setup, manual book. Dan ini ada copy invoice ya. Dari pembelian per 28 bulan 3 tahun 2025, garansi resminya tentunya sampai 2028 ya, karena 3 tahun, akhir Maret 2028 dari official store ya guys ya, Asus Indonesia. Kemudian ini ada anti static back ya bawaannya. Kemudian terlihat kartu grafisnya guys, mulus, bening, mantap. Dan ini ada packagingnya, box bagian dalam dan box bagian luarnya. Kita spill ya. Kita akan lihat unitnya guys. Oke, ini tutup portnya lengkap ya. Tutup portnya super duper lengkap, ini nggak usah aku lepas aja. Jadi unitnya ini benar-benar mulus bening, bisa dibilang almost brand new, open box. Tapi ini udah pasti udah dipakai sih ya untuk unitnya. Cuman kondisinya benar-benar kinclong banget. Dual fan atau fan control biasanya muter di 50 derajat Celcius dan akan idle tentunya di bawah 50 ya. Tepatnya berapa ya tergantung sensor dari sistem dari kartu grafis ini. Heatsinknya berbentuk sirip ya, chrome. Ini benar-benar mulus bening guys, bisa dilihat ya. Untuk PCI Express generasi 4.0, tapi don't worry, kalian bisa pakai di 3.0 seperti yang aku akan tes ini guys. Kemudian ini ada silver pipe-nya ya, pipa berwarna silver di atas bawah tadi yang membantu pendinginan. Untuk thermal pad-nya ini masih seperti baru banget, gokil. Ini 8 pin power, TDP dari spesifikasi itu di 130-an watt, tapi biasanya kalau kita tes langsung itu cuma ngelock di 100 watt ya. Mungkin itu berfungsi kalau kalian melakukan overclock. Dan di bagian exhaust-nya seperti ini, jadi desainnya itu lebih modern ya, seperti itu. Untuk display di sini, ini tutup portnya lengkap. Ini plastiknya juga masih nempel sebenarnya, tapi ini bisa dilepas juga. Ada 3 display port dan 1 HDMI port ya, seperti yang sudah juga versi sebelum juga sama. Platnya tentunya mulus bening. Kemudian di strong backbone-nya ini plastiknya juga masih nempel nih, belum aku kupas. Mungkin aku akan tes gini aja, nggak masalah ya. Serial number unit dan box udah aku pastiin sama ya. Untuk segel dari pabriknya juga masih utuh. Tentunya ini kinyis guys. Kalau dilepas plastiknya ya lebih mantap jiwa, jos, satisfying. Oke, kita akan pasang krik dan kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerjanya guys. Let's go. Oke, Asus Dual RX 6600 V3 ya yang terbaru. Kipasnya udah idle, auto fan control, 8 pin power, TDP all device di 100 sampai 120-an watt ya. Kemudian untuk display port HDMI terpasang dengan baik, tampil di layar dengan mantap. Suhu adem guys, 34-39 derajat Celcius, adrenalin 24.12.1. Kita akan bench. Jadi sekarang posisi di 40 derajat Celcius, buat meter di 120-an. Kita look up spesifikasi kartu grafisnya, apakah ada di touch power up. Oh, ternyata ada, tapi ini pakai yang versi pertama ya. Asus Dual RX 6600, arsitekturnya adalah RDNA 2.0 dengan 11.060 juta transistor, 7 nm. Dan untuk kartu grafis ini sudah DirectX 12 Ultimate _2, ada ray tracing, kemudian infinity charge, dan semua fitur-fitur dari AMD-nya lengkap ya, mantap. Yes. Dan untuk kartu grafis ini butuh 8 pin power, TDP-nya cuman kecil banget, 132 watt maksimal, dengan suga support supply-nya hanya 300 watt guys. Jadi ini kartu grafis gaming powerful namun irit daya. Untuk memorinya 8GB GDDR6 ya. Lebih ini kita tes yang unit bisa dibilang almost brand new open box ya,
Kalau dibilang kinyis banget, pokoknya gokil. Garansi 2028. Langsung kita benchmark till nomad light. Kita record pakai OBS. Oke, kipas udah berputar di 50 derajat ya. Sekarang posisi di 57 derajat Celcius ya, mulai mendinginkan kartu grafis. Buat meter di under 250 watts, suggested untuk usage-nya di 99%, powernya cuma ngelok di 100 watt, memori terpakai 3,2 GB. Tentunya ini berjalan dengan sangat mulus di clock memorinya 2400-an MHz, temperatur di 61 derajat Celcius. Super duper powerful namun senyap guys untuk suara kipasnya. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil wind ya. Jadi untuk V3 ini udah versi terbarunya ya, untuk RX 6600 dari Asus Dual. Mantap. Gokil. Ngelok di 100 watt doang guys. Dan buat meter juga under 250 watt aja. Makanya suggested power supply tadi di 300 watt. Mantap. Kipas muter di 2000 RPM ya untuk maksimalnya. Skornya kita lihat di sini di 6750. Tempo hari kita tes RTX 3060 itu kurang lebih juga di 6700-an kalau nggak salah ya. Kita langsung compare. Valid result ya. Kipasnya udah mau idle lagi dengan average temperatur di 61 derajat Celcius. Gokil, mantap. Untuk sensor dari GPU clock tentunya lebih tinggi jauh daripada memory clocknya. Di sini untuk garisnya juga lurus stabil ya. GPU clock, memory clock. Kita lihat dari sensor GPU clocknya di 2400-an, hampir 2500 untuk PCI Express 3.0 yang kita pakai, dan memory clocknya di 1740 MHz maksimal. Temperatur maksimal di 64, sekarang udah turun ke 50-an dan terendahnya di 34 derajat Celcius. Untuk kipas muter di 55% RPM hanya di 2000 RPM guys, maksimal ya. Idenya di 11% RPM dan tentunya di 0 RPM ya, seperti yang saat ini kita lihat di kamera. Kemudian untuk konsumsi daya, chip power draw-nya maksimal hanya di 100 watt, average-nya di 27 watt, idenya 13 watt, dan terendah cuma di 4 watt guys, kayak lampu bohlam ya. Dan tentunya kartu grafis ini garansinya masih sangat lama banget ya, karena ini pembelian bulan 3 2025 secara website ataupun secara invoice, jadi expire-nya di 2028 bulan Maret akhir ya. Buat teman-teman yang butuhkan bisa mampir ke Lapak Kode Berry. Kartu grafis hemat daya namun powerful untuk kelas mid ya, middle, entry level to mid. Ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.